Kehadiran PT Gak Nikel itu lebih untuk mengenyangkan orang lain daripada orang asli Papua itu sendiri. Artinya masyarakat tidak tahu menahu, tiba-tiba iupnya turun dari kementerian. Artinya ada orang kuat di balik itu? Pastilah. Bisnis sebesar ini masa tidak ada orang kuat? Pak Cik tahu siapa orang kuat itu? Orang kuatnya, fakta waktu akan membuktikan. Sebagai pimpinan adat, saya hanya minta kembalikan alam kami seperti semula. Bagaimanapun caranya, panggil pemegang-pemegang sahamnya, orang-orang itu untuk datang reklamasi kembali, reboisasi kembali alam kami yang sudah dirusak. Manusia di muka bumi ini, apalagi yang punya sumber daya alam banyak seperti orang Papua di tanah Papua sana, mereka itu mau sejahtera. Mau sejahtera. Bukan senjata. Ya buat mereka sejahtera. Jangan jawab dengan senjata. Oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM. Apa yang lagi hot hari ini? Tentunya kalau bukan Raja Ampat. Kebetulan saya kedatangan tamu anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Papua Barat Daya, Paul Vincent Mayor. Usianya masih muda, mengakunya ya, saya nggak tahu, saya cek ya, Jangan disebut juga. 32 tahun ya, 32 tahun, tapi beliau itu sudah menjadi senator dalam tanda petik ya, dari Papua Barat Daya ke parlemen di Senayan. Saya akan ngobrol dengan Mayor tentang apa yang terjadi di Raja Ampat soal nikel, dan tentunya juga akan berbicara soal Papua, dan juga akan berbicara soal Dewan Perwakilan Daerah yang rasa-rasanya ada lembaganya tapi sepi suaranya. Betul demikian? Itulah obrolan saya dengan Paul Vincent Mayor. Pak C, gimana kabar? Kabar baik, Pak KDM. Bukan. BDM. BDM. Oke, KDM lain lagi. Kang Deddy Mulyono. Saya tanya dulu, rambut ini dibikin begini atau gimana? Dari sononya, Pak. Hah? Dari sononya, dari lahir. Dari lahir begitu? Ya pirang kayak gini. Pirang gitu? Ya nggak mungkin dicat semua kan. Oh gitu ya? Tapi susah nyisirnya kan? Tergantung sih. Tergantung pola bentuk rambutnya mau gimana. Gimana kalau rambut pirang warna coklat gitu disisir, gimana caranya itu? Ya kan kalau orang Papua ada itu sisir bambu itu kan. Sisir bambu ya? Iya sisir. Nyisir, ini kopi. Ya, kopi. Itu artinya korban pikiran. Korban pikiran ya Pak. Ketika otak perlu inspirasi, kopi. Filosofi gitu ya? kopi kan. Filosofi kopi ya. Oke, menarik. Tapi Pak C ini apa? Senator dari Papua Barat Daya? Iya. Iya. Iya, dari asal saya kan dari Raja Ampat. Raja Ampat? Iya. Yang lagi terkenal itu ya? Iya, terkenal dengan nikel bermasalah. Nikel bermasalah? Iya. Senang ada perusahaan nikel masuk ke sana? Senang kalau bukan di wilayah hutan lindung, bukan di wilayah geopark, bukan di wilayah cagar alam, atau wilayah apa itu konservasi. Oke, saya berbicara dengan Paul Vincent Mayor, ya. Saya bisa ngopi dulu? Boleh, ngambil ngopi, ya. Saya bicara dulu. Karena beliau adalah orang yang punya otoritas, karena memang mewakili daerah Papua Barat Daya, dan juga lahir di Pianemo. Pianemo itu satu tempat di Papua Barat Daya yang menjadi bagian dari Raja Ampat. Saya ingin tanya dulu, ketika ribut soal nikel yang disampaikan oleh Greenpeace, Pak Ci tahu dari mana? Ya tahu dari media. Tahu dari media? Iya. Berarti tahunya dari media, nggak tahu bahwa ada kejadian di sana? Sudah lama sebenarnya, riak-riak itu sudah ada. Tapi ya namanya juga momentumnya pas kemarin dipublis secara nasional dan internasional oleh Greenpeace, maka terbuka semua. Gitu. Jadi memang kalau riak-riak itu sudah sejak lama. Seperti Gak Nikel itu kan rata-rata orang yang kerja di situ itu orang dari luar Papua. 90% dari luar Papua.
Orang asli Papua di situ kerja 2022 itu saya ke sana cuma 3%. Gitu. Jadi orang dari luar semua. Kontraktornya juga dari luar. Kontraktor lokalnya tidak dipekerjakan. Pokoknya semuanya dari luar. Tapi nambangnya di dalam wilayah adat kita, Papua kan. Jadi menurut saya kehadiran PT Gag Nikel itu lebih untuk mengenyangkan orang lain daripada orang asli Papua itu sendiri. Mengenyangkan orang lain. Iya. Kemarin kan kita baru tahu bahwa ada pimpinan PBNU itu ya. Juga sebagai apa kemarin tuh? Komisaris. Komisaris di dalam. Pertanyaannya kenapa tidak ada tokoh-tokoh Papua yang menjadi komisaris Yang di menjadi dalam? komisaris di sana. Padahal ini kan di tanah Papua. Kami punya kekhususan. Yang khusus itu masyarakat adat kami, hukum adat kami. Kalau Aceh itu syariat Islam, hukum Islam. Kalau kami syariat adat, hukum adat. Segala sesuatu harus izin di kami. Ini kami tidak dilibatkan di atas tanah adat kami sendiri. Kami ini siapa? Ya orang Papua. Orang asli Papua. Orang asli Papua. Iya. Tapi kan masa sih tiba-tiba izin datang dari Jakarta tanpa melibatkan gubernur, tanpa melibatkan bupati? Izin itu kan sudah dari 2013. Itu untuk yang IUP yang lain. Kalau Gag Nikel itu dari tahun 70-an itu sudah jalan. Oke. Dulu kan ditangani oleh perusahaan Australia. Kalau dulu bagus. Kalau dulu bagus. Iya, nanti pas sudah mulai ke sini tahun 2000-an udah tidak bagus. Gitu. Yang bagus itu seperti apa? Yang nggak bagus itu seperti apa? Ya masyarakatnya diperhatikan. Dulu. Iya, dan di yang orang-orang yang dibawa kerja di situ itu orang-orang di sekitar situ. Yang di Pulau Gag dan pulau-pulau di sekitar situ seperti Pam, Saukabu, dan beberapa kampung-kampung di situ sampai ke masyarakat yang ada di Kota Sorong, ibu kota provinsi Papua Barat Daya. Oke, tapi banyak juga suara Pak Cik bahwa kerusakan lingkungan yang dipotret oleh Google itu hoax, nggak betul itu. Gimana Pak Cik? Itu kan mereka pakai aplikasi AI. Menurut pandangan saya, itu mereka menggambarkan apa yang akan terjadi kalau tidak secepatnya kita cegah. Di mana-mana orang nambang pasti ada yang rusak. Tapi paling tidak diminimalisir lah. Gitu. Yang saya khawatirkan ini kan jangan sampai seperti di daerah Sulawesi di mana itu Konawe Timur ya, yang sungainya atau itu udah warnanya udah kayak kopi susu kayak gitu, dan masyarakatnya menderita. Dan saya baca di beberapa artikel yang dimunculkan oleh Walhi Sulsel, kemudian dimunculkan oleh termasuk Greenpeace. Dan beberapa media, termasuk KPK yang berkaitan. Jadi setelah masalah ini, saya banyak itu buka artikel-artikel itu saya baca. Ada beberapa nama dan beberapa perusahaan yang saya lihat namanya ada masuk di situ. Yang juga ada beririsan dengan yang sekarang terjadi di Raja Ampat. Makanya saya pikir kalau proses hukum itu urusannya Pak Presiden Prabowo, Ketua DPR, Bu Puan, dan Kapolri. Silakan kalian proses, tapi saya mau minta tolong pemegang-pemegang sahamnya datang untuk perbaiki itu. Alam kami. Karena 500 tahun pun belum tentu bisa kembali. Oke. Kita coba pilah dulu ya Pak Cik ya. 4 IUP itu sudah dicabut. Tapi, ada kata tapinya. Tapi? Belum hilang di modi ESDM. Belum hilang? Belum. Artinya? Jangan sampai didiamkan dulu, tahun depan muncul lagi kan. Artinya baru sebatas wacana. Pernyataan. Yes. Bahwa itu dicabut. Yes. Tapi fakta administratifnya masih ada. Minimal pada hari ini, sampai hari ini. Iya. Oke. Jadi tuntutan dari Pak Cik adalah tetap itu juga hilang dari fakta administrasinya di SDM. Iya, di Kementerian SDM. Di Kementerian SDM. Iya. Selain problem administrasi, 4 IUP ini sudah beroperasi. Belum, yang beroperasi itu kan cuman itu PT KSM itu, KW Sejahtera Mining atau Mandiri ya. Baru satu yang beroperasi. Baru satu. Kalau yang PT Nurham itu kan keluar 2025. Tapi tidak jalan, tidak produksi. Terus yang di PT apa itu, yang kemarin saya ada sebutkan itu, yang saya dapat laporan dari masyarakat di Piai Nemo.
PT Eka Anugrah. Anugrah Indotama ya apa namanya itu iupnya keluar tapi mereka tidak melakukan aktivitas pertambangan karena kalau di Papua itu kita mau masuk melakukan aktivitas usaha kita harus ketuk pintu dulu izin ke pemilik hak ulayat masyarakat adat gitu harus izin sowan juga ke tokoh-tokoh agama tokoh masyarakat gitu kalau mereka sudah clear baru kita bisa kayak pemerintah kabupaten pemerintah provinsi tapi kalau mereka belum clear belum bisa dan mereka ini dilindungi undang-undang otonomi khusus di pasal 43 itu jelas substansinya adalah perlindungan penghormatan keberpihakan pemberdayaan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat Papua jadi mereka harus dihormati mereka harus didengar kalau tidak ya tidak boleh. Artinya terhadap 4 PT yang iupnya kemudian dicabut, itu proses untuk mendengar aspirasi dari warga di Papua juga belum dilaksanakan. Sampai hari ini yang pernah kita dengar mereka ada riak-riak di bawah itu kan sejak 2003 itu yang itu KW itu. Tapi kalau yang lain-lain itu kita tidak pernah dengar mereka datang. Saya kan ketua Dewan Adat Papua di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Jadi yang begitu-begitu pasti saya tahu apalagi di dalam rumah saya sendiri kan di Raja Ampat. Tiba-tiba saja iup jatuh dari langit kayak gitu. Makanya masyarakat tolak. Tapi gimana kok tiba-tiba iup bisa jatuh dari langit itu? Apa yang menyebabkan iup bisa turun dari langit itu? Artinya masyarakat tidak tahu menahu tiba-tiba iupnya turun dari kementerian. Artinya ada orang kuat di balik itu? Pastilah. Bisnis sebesar ini masa tidak ada orang kuat? Pak Cik tahu siapa orang kuat itu? Orang kuatnya, fakta waktu akan membuktikan. Artinya apa? Ya berjalannya waktu akan terkuak sendiri. Tidak mungkin bau busuk itu bisa tersimpan lama. Bangkai itu pasti kecium juga kan? Ya. Artinya memang ada orang kuat di Jakarta? Iyalah. Pasti ini kan sebenarnya semacam jaringan ya. Yang sudah dimainkan lama. Dan sebenarnya kalau mau jujur-jujur kan bukan di Papua saja. Ya kita ngomong Papua dulu ya. Di tempat lain juga kan. Dan pemainnya saya lihat sama. Pemainnya sama? Sama. Kalau Uskup Timika yang mengatakan bahwa bumi Papua itu dikeruk demi kerakusan oligarki. Iya. Betul. Beliau itu adalah pemimpin umat. Pemimpin agama. Dan pernyataan beliau itu pasti beliau sudah tahu dari sekian banyak rentetan masalah. Beliau simpulkan dengan statement itu, saya akui itu betul. Nah, Pak Cik Mayor sebagai anggota DPD gitu, yang mewakili aspirasi Papua Barat Daya, melihat realitas seperti itu, apa yang Pak Cik akan sampaikan sebetulnya? Sampaikan untuk siapa? Ya untuk Republik ini. Apakah itu dicabut dan kemudian direstorasi atau penegakan hukum atau apa? Oke, jadi gini, Pak. Kalau kita dorong terus ke atas, ke pemerintah pusat untuk melakukan penegakan hukum, saya serahkan saja untuk Pak Prabowo, Pak Kapolri, Bu Puan, mereka urus. Tapi sebagai pimpinan adat, saya hanya minta kembalikan alam kami seperti semula. Bagaimanapun caranya, panggil pemegang-pemegang sahamnya, orang-orang itu untuk datang reklamasi kembali, reboisasi kembali, alam kami yang sudah dirusak. Itu aja. Harapannya adalah mengembalikan alam itu. Iya. Silakan datang tanam pohon ke apa di situ yang penting bisa kembali karena kalau dibiarkan seperti sekarang 500 tahun pun belum tentu bisa kembali seperti semula. Oke. Itu terhadap 4 perusahaan yang iupnya sudah disabut. Nah, khusus soal Gag Nikel yang kemudian diizinkan untuk terus beroperasi. Apa harapan Pak Cik? Gag Nikel kalau mau jalan dan tidak diganggu, tidak dipersoalkan oleh masyarakat, pertama, pekerjakan 80% orang asli Papua di perusahaan itu.
pulangkan orang-orang yang bukan orang penduduk Papua di situ, dipulangkan saja ke provinsinya. Biar orang-orang Papua yang hari ini tidak punya pekerjaan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, di Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrau, Mai Barat, Sorong Selatan, maupun yang di provinsi Papua lain yang tidak punya kerja bisa datang kerja di situ. Karena itu hasil alam mereka, sumber daya alam mereka, mereka masyarakat Papua sendiri, penduduk-penduduk yang ada di situ yang harus kerja. Jangan bawa orang dari luar. Dan juga kontraktor-kontraktor lokal harus diberdayakan. Jangan bawa kontraktor-kontraktor dari luar. Orang siapapun pasti marah. Masa sumber daya alamnya dikeruk, sumber daya manusianya terpuruk. Mereka tidak diperhatikan. Mereka mengemis-mengemis minta pekerjaan dan ditolak juga di atas tanah adatnya sendiri. Manusia siapapun di planet bumi ini pasti marah, merontak, dan lawan. Gitu. Jadi 80% pekerja harus orang asli Papua atau penduduk di Papua Barat Daya dan juga Papua pada umumnya, tanah Papua. Kemudian CSR selama berapa tahun ini harus jelas. Tuh ratusan miliar itu kemana? Masa bisa hilang di telang bumi? Saya sudah ketemu turun kunjungan dapil ke wilayah itu, beberapa kampung atau desa yang di sekitar GAK. Mereka sampaikan, kepala kampungnya sampaikan, kami itu dikasih 1 tahun 10 juta per kepala kampung atau kepala desa. Terus karena kemarin kita ada komplain-komplain, tiba-tiba mereka dibawa katanya pelatihan di Semarang lah, Jogja lah, di mana lah gitu. Terus balik lagi. Cuma gitu aja. Artinya gini, Pak Cik sebagai senator dari Papua Barat Daya, oke kalau GAK mau beroperasi, tetapi dengan melibatkan warga orang asli Papua bekerja di sana. Karena kalau GAK itu mau dicabut, kasihan orang-orang yang sudah ada di situ. Kemudian GAK juga kan penyumbang pajak negara. Gitu. Intinya hak-hak masyarakat jangan dihilangkan. Kembalikan hak-hak masyarakat setempat. Biarkan mereka kerja di situ. Jangan bawa orang dari luar datang kerja. Terus anak-anak mereka nganggur. Itu kan tidak betul itu. Jadi menurut saya kalau mau jalan 80% pekerjanya harus orang Papua. CSR-nya harus dibagikan, dibuat pelatihan, diberikan beasiswa untuk masyarakat di sekitar situ, di GAK dan juga pulau-pulau berdampak di sekitar situ. Artinya Pak Cik lebih menyetujui GAK beroperasi asal memang memberikan kemanfaatan bagi orang asli Papua. Iya. Meskipun ada kerusakan lingkungan. Karena itu sudah izin Pak Presiden. Oke. Kan kemarin setelah rapat di istana, konferensi persnya kan jelas itu. Oleh Bahlil, Pak Seskap, Mayor Teddy. Kalau saya kan Mayor Paul, kalau itu Mayor Teddy. Pak Teddy sudah jadi letkol. Oh, udah letkol ya? Kalau saya sedikit lagi letkol. Ya itu kan hasil rapat itu adalah mereka cabut semua izin di Kabupaten Raja Ampat kecuali GAK Nikel. PT GAK Nikel di Pulau GAK. Hanya kan ada sesuatu yang harus kita telusuri. Luas wilayah itu kan cuma 6.000 hektar. Oke. Tapi kan izinnya 13.000. Iya. Artinya kan sampai ke kedalaman laut itu. Itu yang harus kita telusuri lagi itu bagaimana itu? Karena kan ada undang-undang pulau-pulau kecil tuh. Pulau-pulau kecil yang kan tidak boleh nambang di pulau-pulau tidak boleh kecil. nambang. Iya. Iya, justru itu Pak Cik. GAK itu termasuk penambangan di pulau-pulau kecil yang seharusnya tidak boleh ditambang, ya. Tapi de facto sudah ditambang. Presiden juga mengizinkan. Gitu kan. Lalu kemudian potensi kerusakan lingkungan mungkin saja tetap ada gitu. Nah, posisi Pak Cik tetap mengizinkan GAK beroperasi meskipun ada sesuatu yang tidak sesuai atau bagaimana? Semua kegiatan usaha pertambangan pasti ada sisi negatifnya. Hanya kita minimalisir. Jangan kita sengaja lagi hancurin gitu. Karena itu sudah izin Pak Presiden Prabowo.
Saya percaya pasti Pak Prabowo punya cara bagaimana untuk bisa menolong masyarakat saya di Raja Ampat. Karena beliau presiden kita, pasti ada solusi. Solusinya yang tadi Pak Cik tawarkan tadi, Iya, bahwa melibatkan OPAL, orang asli Papua, OAP, orang asli Papua, asli Papua, atau atau penduduk Papua, orang yang lahir besar, peranakan asli yang di situ di Papua itu. termasuk juga kemungkinan komisaris dari orang asli Papua. Iyalah, masa BUMN itu ada di Papua, tapi orang lain yang datang jadi komisaris. Terus orang Papua dapat apa? Dapat tulang. Orang lain makan daging. Itu tidak adil. Menurut pandangan saya itu diskriminasi terhadap orang asli Papua. Itu diskriminasi terhadap hak-hak orang asli Papua. Padahal orang asli Papua dilindungi oleh Undang-Undang Otonomi Khusus. Yang khusus itu hukum adat orang Papua yang mengatur kehidupan orang Papua itu sendiri. Oke. Tapi juga sekarang ada perkembangan juga Pak Cik Mayor. Artinya ada mulai gesekan di bawah, bahwa orang-orang kemudian tidak menyetujui orang-orang yang kemudian turis yang datang ke Raja Ampat, imbas dari nikel ini. Apa yang terjadi sebetulnya? Itu kan ada dalang di balik itu. Ada dalang. Ada dalang di balik itu. Apa maksud Pak Cik? Ya pasti ada yang ngatur demonya. Atur demo untuk apa? Untuk lakukan penolakan pencabutan izin itu. Ya udah jelas-jelas lah Pak. Ini perusahaan ditutup, masyarakat demo, orasinya bagus, disiapkan sound system. Orang-orang yang demo bukan orang-orang yang di situ juga, ada dari pulau lain yang didatang ke situ demo. Kelihatan. Itu masyarakat saya kenal mereka siapa. Anda kenal? Tahu sekali. Dan orang itu bukan orang yang selama ini demo gitu? Mereka kan biasanya ada di ibu kota kabupaten. Dari ibu kota kabupaten ke KW jauh Pak. Siapa yang tanggung uang bensinnya? Transportasi laut kan mahal Pak. Bapak kalau ke Raja Ampat yang mahal tuh biaya transportasi lautnya. Gitu. Intinya saya menolak itu ada dalang di balik itu untuk membenturkan masyarakat saya dengan masyarakat yang lain yang kemarin tolak itu. Tidak boleh. Jangan ada konflik horizontal lah, jangan. Dan sekarang ada upaya untuk membenturkan kelompok-kelompok. Kelihatan sekali. Makanya saya sudah bicara di media nasional kemarin. Saya minta Kapolri tindak tegas dalang atau aktor di balik demo-demo yang dilakukan di Raja Ampat. Demo yang penolakan pencabutan IUP itu. Sampai sekarang demo itu masih ada? Udah mulai reda kan? Udah mulai reda. Iya. Tapi demo itu kan terjadi juga karena memang ada orang-orang besar ya? Iya. Kalau perusahaan besar pasti ada orang besar yang punya. Masa perusahaan besar yang punya orang kecil? Gitu. Tapi kalau mereka mau halangi di Wayak tidak boleh orang datang, kan ada PNM datang aja ke situ. Kan ada itu, misol itu, dua spot wisata itu kan ada. Oke, Pak Cik sebagai putra di Raja Ampat gitu, apa sih imajinasi Pak Cik Mayor soal Raja Ampat ini mau jadi seperti apa? Sekarang kan PBB sudah UNESCO sudah menempatkan sebagai geopark dan lain sebagainya. Sebaiknya dikelola seperti apa itu? Raja Ampat ini kan 70% laut. Ya kita lebih fokus ke perikanan dan kelautan. Kita buat bisnis-bisnis perikanan dan kelautan. Dan memang tempat yang mereka nambang hari ini itu kan wilayah yang dilindungi. Gitu. Wilayah yang dilindungi. Sebenarnya kuncinya satu Pak. Kalau mereka bisa ajak bicara dengan masyarakat baik, bisa datang duduk sama-sama, ajak bicara dengan pemilik hak wilayah, masyarakat, pemerintah, ikut prosesnya step by step, pasti tidak akan ada masalah. Tapi ini kan tiba-tiba ada izin datang, hanya 1-2 orang yang tahu, ya orang curiga lah. Gitu. Pak Cik, kalau kita kalau seandainya Greenpeace tidak melakukan kampanye, tidak menentang, apakah kasus ini juga tidak terungkap?
Ini kasus sudah lama, seperti bom waktu kan. Bom waktu. Iya, tinggal tunggu momentum aja sebenarnya. Momentum Greenpeace ngomong, udah langsung meledakkan. Meledak. Iya. Sebetulnya Greenpeace hanya memicu meledakkan sesuatu Iya. yang sudah ada keresahan. Iya. Tapi ada tudingan juga ini adalah ada kepentingan asing di balik itu. Asing yang mana? Ya tidak tahu, tanya yang menjabat. Menurut saya Greenpeace itu organisasi netral. Bukan saja di Papua, bukan saja di Indonesia. Di luar negeri juga Greenpeace ngomong lurus kok. Sebenarnya itu pintu masuk untuk membuka tabir yang selama ini ditutup-tutupi kan? Pintu masuk untuk membuka tabir yang selama ini tutup-tutupi. Iya. Orang kalau mau pergi kerja di GAK itu susah. Padahal orang asli Papua mau daftar kerja itu susah. Melamar kerja susah. Tapi nanti ada bos-bos GAK Nikel itu bawa orang-orangnya dari luar terus, bawa terus. Sampai tukang gali got juga mau dibawa dari luar Papua. Tahu gali got kan yang itu? Ini kan aduh. Pak Aceh sebagai senator Yes. sudah pernah berkomunikasi dengan manajemen GAK Nikel. Setelah saya, jadi sebelum duduk jadi senator, saya sudah pernah komunikasi dengan salah satu manajernya. Waktu itu saya turun ke sana untuk cek kan tahun 2022. Nah, setelah itu kembali, saya lihat, itulah manajemennya ini memang harus ditinjau, dievaluasi. Karena CSR yang banyak itu dia tidak bisa perhatikan warga sekitar. Pak, kalau Bapak pergi ke GAK, itu jalanannya hancur. Becek. Tanahnya tuh pokoknya ya namanya tempat nambang seperti tidak ada penduduk. Padahal di situ ada penduduk. Gitu. Pak Aceh kapan terakhir ke GAK? 2022. 3 tahun yang lalu. Yes. Mungkin sekarang udah baik. Belum. Gimana Anda tahu? Saya punya anak-anak buah banyak di lapangan. Oke. Jadi Pak Aceh sebagai senator juga sudah berupaya untuk menghubungi PT GAK untuk lebih memperhatikan orang-orang asli Papua dan lain sebagainya dan Di waktu itu. Nah, kemarin ketika saya minta untuk BPKRI audit dana CSR-nya berapa bulan lalu, itu baru saya dikontak dengan nomor baru. Ternyata namanya Pak Rudi Sumual, katanya HRD-nya. Katanya mau telepon untuk mau jelaskan. Saya bilang, kamu ini tidak ada etika ya. Kau kan harus menyurat resmi. Kau kira saya ini DPR Kabupaten Raja Ampat? Saya ini pejabat tinggi negara. Kau harus menyurat resmi karena kau itu perusahaan besar yang berafiliasi dengan BUMN Antam kan. Jadi saya tolak. Saya tidak mau. Ya kalau menurut penjelasan dari Menteri SDM kan sebenarnya so far bahwa GAK telah memenuhi semua kaidah-kaidah penambangan nikel sebenarnya, persyaratannya. Iya itu kan administrasinya. Tapi masyarakat penerima manfaat di bawah itu gimana? Pak Menteri sudah ketemu belum? Atau Pak Menteri bentuk tim independen, turun jaring aspirasi masyarakat di bawah, gitu. Kan harus kita dengar dari masyarakat yang ada di sekitar situ. Kita bukan harus dengar dari perusahaan. Kalau perusahaan ya pasti dia cerita yang bagus-bagus saja, yang tidak bagus dia pasti sembunyi lah. Gitu. Itu adalah pernyataan dari Paul Vincent Mayor, ya anggota DPD Papua Barat Daya soal situasi di PT GAK dan apa yang dirasakan oleh Pak Cik Mayor soal situasi di sana. Jadi manajemen PT GAK seandainya ingin menjawab, ingin membantah, saya juga akan memberikan ruang yang sama untuk memberikan versi dari perusahaan. Pak Cik, itu Raja Ampat. Ya. Kalau Papua sendiri, gimana Pak Cik lihat? Apakah juga menjadi objek eksploitasi? Sabar dulu, saya mau bilang begini. Sebenarnya kalau GAK Nikel itu kan perusahaan yang sudah jalan lama dan apa yang disampaikan Pak Menteri itu menurut saya ada benarnya. Tapi kan saya lagi-lagi saya mau ngomong, beliau datang salah sasaran. Masalah di mana datang ke mana? Ya. Masalah di Manyaifuin dan Batan Pele datang ke GAK. Ini dua pulau yang berbeda. Jadi sebenarnya masalahnya itu ada di
Manyefuin dan Batampele sampai ke KW sana itu, yang KW Sejahtera Mining itu. Kenapa dia datangnya ke GAK? Nah itu dia, saya juga tidak tahu. Padahal kan kita sudah ketemu di bandara, saya sudah bilang, Abang Menteri, hati-hati ini sensitif, barang ini sensitif. Saya sudah ngomong, waktu jalan sama-sama ada beliau di tengah, Pak Gubernur Papua Barat Daya di samping sebelah kanan, saya kiri. Terus saya itu tidak tahu kalau ternyata itu ada demo di luar. Oke. Nanti saya kaget ketika protokoler Pak Menteri SDM sampaikan bahwa ada demo. Waduh, kita di ruang tunggu, diskusi. Saya sempat tunjukin. Saya bilang, Abang Menteri ini ada beberapa perusahaan ini. Beliau lebih fokus untuk urus itu. Naikkan apa, lifting apa itu, minyak apa. Beberapa sumur yang harus di ini produksi di Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong kan kota minyak ya. Oke. Ya, jadi ya sudah. Setelah itu beliau kembali lagi naik di mobil menuju ke helikopter yang disiapkan oleh PT Petrogas untuk terbang ke Kabupaten Sorong. Setelah itu ke GAK. Kembali lagi mereka pertemuan dengan Forkopimda. Setelah itu konferensi pers. Saya cuma sampai di bandara saja karena menurut saya salah sasaran. Jadi saya tidak perlu mendampingi juga. Oke. Jadi menurut Pak Cik Mayor bahwa langkah Presiden Prabowo untuk mencabut 4 IUP itu layak diapresiasi. Iya. Ya. Lalu kemudian terhadap PT GAK Nikel meskipun menambang di pulau-pulau kecil yang sebenarnya tidak diperbolehkan, itu masih bisa dipahami sejauh kemudian juga melibatkan orang-orang asli Papua bekerja di sana dan memberikan kemanfaatan yang lebih banyak pada orang-orang. Saya memberikan satu catatan begini, Pak. Yang mengizinkan perusahaan itu tetap jalan adalah hasil rapat Pak Presiden dan pembantu-pembantunya di Istana kemarin. Lalu ada konferensi pers antara Pak Seskap Mayor Teddy, Letkol Teddy sama Pak Prasetyo. Ya, Pak Prasetyo dan itu. Pak Bahlil. Kan, Pak Menteri SDM. Itu kan mereka sudah putuskan. Iya. Dan mereka yang izinkan, bukan saya. Iya. Mereka yang izinkan. Iya. Nah, di situ Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sudah mengiyakan. Ya, kita ini kan cuma ikut. Ya. Kita ini kan cuma wakil rakyat ya. Kalau pemegang tampuk kekuasaan ini di bangsa ini sudah izinkan, ya kita juga harus cari solusi yang lain kan? Iya. Kan tidak mungkin kita lawan-lawan terus. Iya. Solusinya tadi memberikan tawaran agar orang-orang asli Papua dipekerjakan 80% di situ, 20% bawa dari luar yang ahli di bidangnya. Bukan tukang gali got juga bawa dari luar Papua. Iya. Bukan satpam juga bawa dari luar Papua, cleaning service juga bawa dari luar Papua. Kontraktor lokal juga bawa dari luar Papua. Itu yang jadi harapan. Iya. Oke. Kita tinggalkan Raja Ampat, kita ngomong soal Papua secara lebih keseluruhan. Sama juga trennya bahwa banyak eksploitasi tambang di wilayah Papua. Oh iya. Saya mau ngomong gini. Pak Presiden Prabowo Subianto yang kami banggakan, proyek-proyek strategi nasional atau PSN sebaiknya dan lebih baik ditinjau kembali. Karena ini memunculkan masalah baru di tanah Papua. Tanah Papua itu artinya Pulau Papua itu secara keseluruhan. 6 provinsi itu dibilang tanah Papua. Tidak ada itu istilah Papua Raya, tidak benar itu, orang Papua tidak akui itu. Nah, makanya gereja di sana namanya GKI di tanah Papua gitu. Nah, saya mau minta untuk Bapak Presiden sebagai wakil rakyat daerah yang diutus ke pusat, saya Senator Paul Vincent Mayor minta Bapak tolong tinjau kembali PSN di Papua. Karena ini melahirkan masalah yang luar biasa dan akan membias kemana-mana. Masyarakat tidak mau ada sawit di kota Sorong, di Kabupaten Sorong, ada sawit di Tambrau, Maibrat di Papua Barat Daya. Tidak mau ada penambangan di Papua Tengah, tidak di Provinsi Papua Tengah, di Provinsi Papua Selatan katanya proyek strategi nasional swasembada beras, jagung. Itu saya rasa nanti memunculkan masalah baru. Sebaiknya ditinjau kembali apa manfaatnya.
Karena kalau mau buat ratusan ribu atau 2 juta lahan untuk tanam-tanam begitu, saya pikir tidak sesuai nanti. Sekarang kan sudah ada mulai penolakan-penolakan. Saya terima aspirasi terus. Di daerah Kabupaten Sorong, Tambrau, Maibrat, itu kabupaten yang di Provinsi Papua Barat Daya itu yang katanya ada mau sawit lah, pertambangan lah. Sebaiknya, dan mereka bungkus dengan istilah PSN itu. Sebaiknya itu ditinjau kembali. Ada berapa PSN yang Pak Cik tahu di Papua? PSN ini kan kalau kita lihat hampir 6 provinsi itu ada. Ada semua. Program strategi nasional itu. Cuman saya pikir gini Pak, contohnya macam di Merauke ya. Oke. Yang lagi viral ini kan Merauke. Di Merauke itu dulu namanya Mire. Kemudian berubah nama lagi, Mive. Sampai di zaman Prabowo namanya PSN. Casing berubah, isi sama. Namanya berubah, isinya sama. Itu aja programnya. Menurut saya itu rakyat pasti tolak, tidak suka. Dan saya sudah dengar sendiri. Dan mereka juga sudah ribut-ribut terus itu. Palang-palang demo. MRP Papua Selatan, tokoh perempuannya Catherine Yas itu getol berteriak terus. Mama-mama yang di sana mau ke kebun, tiba-tiba dilarang. Karena katanya itu sudah ada proyek strategi nasional di sana. Ini orang tidak punya kerja, hidup hanya berkebun untuk bertahan hidup. Kalau kebunnya, lahannya, tanah ulayatnya itu sudah diambil, dusunnya itu sudah diambil, terus dia makan apa? Akhirnya mama ini karena dengan keterbatasannya, beliau itu basahin dirinya dengan lumpur, lumpurin dirinya, terus pergi protes di kantor bupati. Cuma itu yang bisa dilakukan. Takutnya kalau datang demo banyak-banyak, orang Papua semua muncul, nanti dibilang KKB lagi, separatis lagi. Dan itu ketika saya lihat itu saya nangis waktu itu. Terlalu dalam maksudnya mama ini. PSN harus dievaluasi, sebaiknya dievaluasi, lebih baik dievaluasi. Selain karena penolakan dari masyarakat, apakah PSN itu tidak memberikan manfaat bagi masyarakat lokal di Papua? Sampai hari ini saya belum lihat ada manfaatnya untuk masyarakat asli Papua. Hanya seperti dipakai lahan saja, tapi manfaatnya sampai hari ini belum ada. Jangan jauh-jauh lah Pak. Itu MBG itu, makan bergizi gratis. Saya kan waktu sidang paripurna di DPD, saya kan bilang lebih baik pendidikan gratis daripada makan bergizi gratis. Kalau mau Indonesia emas, maka pendidikan gratis. Tapi kalau mau Indonesia gemoy, ya udah makan bergizi gratis aja. Jadi sebenarnya program-program yang sudah dirancang ini coba bentuk satu tim, Pak Presiden tolong bentuk satu tim untuk evaluasi. Ini untuk PSN di Papua ya? Yes. Tapi saya juga bersyukur karena dengan teriak-teriaknya saya di Senayan, akhirnya saya juga berterima kasih untuk Pak Presiden dan juga menteri-menteri terkait jajarannya beliau. Kami di Papua Barat Daya itu sudah ada pendidikan gratis. Gitu. Tapi bukan pendidikan memang gratis, Pak Cik? Saya tidak tahu tempat lain, tapi di tempat kami baru saja gratis. Itu pun karena kita ribut-ribut juga kan. Oke, kembali ke PSN ya. Apa argumen Pak Cik yang paling inti agar Presiden Prabowo mengevaluasi PSN di Papua selain tadi daripada terjadi benturan di bawah sebetulnya? Ini soal kemanfaatan kah? Atau soal pelibatan orang asli Papua yang tidak diajak kah? Atau tidak sesuai dengan lingkungan dan aspirasi orang-orang Papua kah? Atau apa sebetulnya? Ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya ada? Iya, ketiga-tiganya. Jadi sama sekali tidak membawa kemanfaatkan bagi orang-orang Papua? Sampai hari ini saya belum lihat. Belum merasakan? Iya, belum Mungkin lihat. Pak Cik yang belum, rakyatnya udah. Lah saya ini selalu ada di masyarakat Pak. Saya pemimpin adat Papua. Gitu. Saya satu-satunya calon dari Papua, saya tidak tahu yang lainnya, yang diminta masyarakat untuk maju. Dan dipilih cuma-cuma. Tidak perlu bayar-bayar saya. Silakan tanya masyarakat saya. Dan suara saya terbanyak. 60.000 ya? Itu sebenarnya, 64.000 ya? itu kan sebenarnya lain sudah dikurangi itu. Kurangin siapa? Adalah.
Pati suara terbanyak di situ. Iya, di 2 provinsi itu suara saya terbanyak. 64 tanpa bayar. Tanpa bayar, silakan tanya KPU Bawaslu masyarakat siapa yang Mana saya ada yang gratis, Pak Cik? Ya, Mana ada yang gratis? kalau Minimal uang kopi lah. uang kopi itu kan tidak masuk. Kalau uang kopi ya orang datang ya putar kopi aja minum. Macam saya kan datang dikasih kopi kan. Iya. Tapi kalau namanya korban pikiran, kopi. BDM, saya kira KDM. Bukan, KDM lebih populer. Ketika Pak Cik berada di panggung DPD, apakah kerisauan-kerisauan, apakah aspirasi-aspirasi warga di Papua juga Pak Cik sudah sampaikan di sidang-sidang Dewan Perwakilan Daerah? Sudah rapat-rapat kerja. Contohnya kemarin CPNS itu kan. Kan lagi viral-viralnya saya komentari Ibu Menteri Rini itu. Kita datang, fasilitasi Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota mau ketemu, katanya Ibu ada nonton bola. Akhirnya kan viral itu. Setelah dari waktu rapat kerja dengan Menpan-RB dan Kepala BKNRI kan. Nah setelah itu kan SK-SK-nya keluar semua kan. Oke, artinya sudah ada itu ya, sudah disuarakan ya. Sudah Banyak hal yang saya suarakan. Banyak disuarakan di sana. Tapi terdengar atau enggak sih? Terdengar dan terjawab juga. Terdengar dan terjawab juga. Iya. Oke. Pak Cik, kalau tadi juga menyinggung soal KKB ya, kelompok kriminal bersenjata. Apa yang terjadi pada Papua dan hubungannya dengan Jakarta kok ini soal KKB tidak selesai-selesai sebetulnya? Kita ini, Indonesia ini punya orang pintar banyak. Orang-orang yang termasuk saya pribadi selalu belajar dari mereka, yaitu teman-teman yang para guru besar, profesor yang ada di BRIN atau LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia kan, sekarang kan namanya BRIN. Mereka sudah luncurkan itu, Papuan Roadmap. Kesimpulan dari Papuan Roadmap itu yang sebenarnya harus dijalankan. Udah itu aja. Itu clear itu. Tapi dari 2011 sampai hari ini, Papuan Roadmap itu selalu didengungkan setiap tahun, tapi tidak didengar juga sama Pak Presiden. Kalau menurut saya secara akademisi, saya lihat itu solusi sih. Apa sih? Saya belum baca juga Papuan Roadmap itu. Apa yang Pak Cik tangkap dari peta jalan Papua itu? Pertama tentang ekonomi politik, kesejahteraan, pembangunan. Yang kedua itu tentang identitas politik orang Papua dan akar sejarah Papua dengan proses PPRA, proses Papua masuk ke NKRI, itu kan titik abu-abunya di situ. Makanya para profesor, doktor, guru-guru besar ini sudah buat kajiannya dan memberikan solusinya. Saya pikir Pak Presiden, saya juga yang ada sebagai wakil rakyat, kita ikut aja apa yang sudah dibuat. Kita ajak bicara itu para profesor itu biar ada solusi. Kalau selalu kita pakai konsep yang lain ya nanti seperti sekarang ini. Capek juga. Bukan Pak Presiden sendiri, saya pun sangat-sangat kelelahan dengan memikirkan itu. Bagi Pak Cik Mayor itu aspirasi KKB, kelompok kriminal bersenjata yang kira-kira mengarah kepada kemerdekaan Papua. Itu aspirasi yang genuine dari orang-orang Papua? Ya kan kita harus flashback kenapa mereka ribut. Berarti pasti ada ketidakadilan. Intinya ketidakadilan. Ya, maka kita harus ajak bicara mereka. Kalau kita ajak bicara pasti orang mau lah. Intinya tidak ada ruang-ruang untuk diajak bicara. Gitu. Artinya tetap jalan dialog yang harus ditempuh. Kalau bilang dialog itu terlalu politis, Pak. Terlalu politis. Pakai aja bahasa sehari-hari, ajak bicara. Kita ajak mereka bicara. Kamu ini maunya apa? Oke. Terus kami ini maunya begini. Kira-kira bagaimana? Carikan solusi sama-sama. Kalau hanya mau dorong secara formal, saya pikir nanti agak susah. Agak susah. Terus kalau yang begitu kan sebaiknya kita libatkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh intelektual. Biar ada win-win solution. Jadi ajak bicara antara orang asli warga Papua, para pemuka agama di Papua. Ya, intinya begini Pak. Manusia di muka bumi ini, apalagi yang punya sumber daya alam banyak seperti orang Papua di tanah Papua sana, mereka tuh mau sejahtera.
Mau sejahtera. bukan senjata. Hmm. Ya buat mereka sejahtera. Jangan jawab dengan senjata. Hmm. Itu aja. Bukan pemerintah Pak Jokowi juga sudah mencoba membangun seperti membuka jalan di Wamena dan di... Oh, ya. Ini bagus, saya harus luruskan. Bikin jalan Trans Papua itu bukan dari zaman Jokowi. Itu dari zaman SBY. Hmm. Itu sudah ada, 2010 sana. Sudah ada. Cuman kurang publikasi. Hmm. Nanti di zaman Jokowi ini itu meneruskan saja sebenarnya. Hmm. Pak, kami orang Papua ini kan selalu jujur bicara dan bicara jujur. Bicara apa adanya. Hmm. Kami tidak suka itu tambah-tambah bumbu gitu. Hmm. Jadi itu sebenarnya dari zaman Pak SBY. Oke. Silakan tanya Pak SBY kalau beliau bisa berkomentar di podcast ini. Pasti beliau bilang iya. Hmm. Itu zamannya beliau dari 2010, Pak. Oke. Artinya bahwa pembangunan jalan itu adalah tentunya menjadi bagian dari policy Jakarta untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat Papua. Sesuai dengan aspirasi orang-orang Papua yang Pak Cik bilang, yang dicari adalah kesejahteraan bukan senjata sebetulnya. Memangnya orang bangun jalan langsung hidup. Hmm. Kan itu baru satu dari sekian banyak permintaan yang harus dipenuhi. Hmm. Karena itu kebutuhan mereka itu kan banyak ya. Kalau yang tadi jalan, jembatan, air, listrik itu kebutuhan dasar. Hmm. Tapi kan ada yang lebih fundamental. Pendidikannya, kesehatannya, lapangan pekerjaannya. Hmm. Itu yang belum disentuh. Sampai hari ini, sampai saya dengan Bapak duduk di sini itu belum dipenuhi. Hmm. Oke. Kalau Pak Cik lihat sebagai putra asli Papua, apa sih impian Pak Cik soal Papua itu akan jadi gimana sebenarnya? Yang penting orang Papua bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan seluruh orang-orang di luar Papua. Seperti saudara-saudara kami di Kalimantan, di Jawa, yang diperlakukan layaknya manusia. Kesetaraan. Iya, jangan ada diskriminasi. Hmm. Bangsa ini bangsa besar. Kita juga harus berpikir besar. Bangsa ini menganut paham demokrasi. Di Spanyol, itu saja ada kelompok yang mirip-mirip dengan teman-teman yang lagi berseberangan tadi itu. Yang mereka punya klub bola Barcelona itu kan, bangsa apa itu? Catalunya. Padahal kan Spanyol itu negara kecil saja. Tapi ada kelompok yang kayak begitu. Ini Indonesia salah satu negara terbesar di dunia. Indonesia ini kalau kita kumpul-kumpul sama dengan Eropa, satu benua Eropa ini. Jadi kalau yang macam begitu sangat wajar. Karena wilayah kita besar dan kita menganut paham demokrasi, kita juga harus berpikir besar. Kita tidak bisa menganggap teman-teman ini harus ambil jalan penegakan hukum. Kenapa kita tidak ajak bicara saja? Pasti ada solusi. Karena itu saya sarankan Pak Presiden yang kami hormati, ajak bicara mereka. Pak Cik, Indonesia itu 17 Agustus 2045 itu akan menjadi Indonesia emas, 100 tahun Indonesia gitu. Impian Pak Cik soal Indonesia dan soal Papua ketika bangsa ini 100 tahun seperti apa Pak Cik sebagai anak muda Papua? Aduh, saya lihat dengan kondisi seperti saat ini saja bukan emas, cemas. Cemas. Iya, ujung-ujung bisa lemas. Tidak ada program yang ngangkat, datar-datar saja. Kita harus ini, revolusi mental sebenarnya. Loh, itu kan udah Pak Jokowi canangkan kemarin. Tapi nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Tapi saya percaya di zaman Pak Presiden Prabowo, ini apalagi jenderal, orangnya tegas, saya percaya ada harapan di zaman ini. Pak Prabowo ini, Pak Presiden kita ini. Tapi tetap khawatir gitu. Iya. Dengan sebenarnya beliau ini punya konsep sebagai seorang negarawan yang luar biasa. Hanya bawahan-bawahannya yang harus mampu menerjemahkan program-programnya Pak Presiden apa namanya itu Astacita. Astacita itu. Harus. Jadi saya juga menyarankan untuk Pak Presiden, pilihlah menteri-menteri yang kredibel, menteri-menteri yang konsisten, yang rajin, yang punya kapasitas di bidang itu gitu.
Jangan karena ada intervensi-intervensi politik dari partai-partai yang lain, jangan. Kalaupun partai merekomendasikan, rekomendasikanlah calon-calon menteri yang mumpuni, yang bisa membantu Pak Presiden. Jangan menyulitkan, jangan sampai tidak kreatif inovatif. Negara ini terlalu besar, Pak. Jadi memang kita butuh anak-anak Indonesia, negarawan-negarawan yang bisa membantu Pak Presiden. Oke. Kalau sekarang menteri-menterinya gimana menurut Pak Cik? Standar-standar aja sih. Standar-standar. Iya. Tidak ada Standar baik atau standar biasa-biasa aja. biasa-biasa aja? Iya. Oke. Saya sampai hari ini saya belum lihat itu ada menteri yang buat gebrakan yang buat Pak Presiden bangga, itu saya belum lihat saya. Belum dengar juga. Belum dengar. Yang ada ini kan apa ya? Sedikit muncul tabung gas, Hmm. apalagi Hmm. dikit ada wamen yang datang sidak-sidak di kantor ribut-ribut sama karyawan, Hmm. apalagi ya. Ya gitulah. Gitulah. Jadi Iya. masih biasa-biasa saja. Iya, masih biasa-biasa saja. Oke, oke. Pak Cik, kita ngomong DPD ya, Yes. Dewan Perwakilan Daerah. Banyak orang mengatakan ini kerjanya apa sih lembaga ini? Kerjanya Ah. ya memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Tema kita kan dari daerah untuk Indonesia. Hmm. Contohnya macam saya buat turnamen tinju amatir se-provinsi Papua Barat Daya. Saya dengan Daud Yordan. Hmm. Petinju dunia di 3 kelas berbeda. Hmm. Senator juga dari Kalimantan Barat. Hmm. Sekarang lagi maju calon ketua KONI Kalbar. Saya pikir kami yang harus kerja. Kami yang harus buktikan. Karena DPD ini lebih luhur, lebih bersih, lebih murni. Karena bukan dari parpol. Tapi minta maaf, bukan berarti saya bilang parpol buruk, tidak. Tapi maksud saya, memang benar-benar utusan daerah yang bisa memperjuangkan aspirasi daerah di Senayan, di pemerintah pusat. Ini kan sebenarnya kembali ke akrobatik politik kami untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah sebenarnya. Dan kalau saya hari ini, silakan tanya masyarakat saya di Papua Barat Daya, berhasil kok. Saya lobby untuk bangun itu BBM satu harga. Walaupun Pak Jokowi sudah tiada, artinya sudah turun dari jabatan, tapi programnya kan masih ada. Saya lobby ambil bangun di Raja Ampat, karena Raja Ampat itu 70% laut. Mereka butuh BBM yang murah. Lobby sekolah, sekolah yang dibiayai oleh APBN dari Kementerian Agama. Dapat SMP dan SMA Teologi Kristen Negeri. Kalau yang Muslim kan apa ya? Madrasah Aliyah ya. Nah, kalau yang Nasrani ya itu SMP Teologi Kristen Negeri. Terus ada lagi, ada banyak yang saya lobby untuk bawa. Tapi kalau banyak peran DPD gitu yang sebenarnya representasinya lebih clear dengan masyarakat, tapi kok perannya nggak banyak terdengar ya? Apa yang salah sebetulnya? Apakah efek komunikasinya yang kurang? Apakah undang-undangnya yang tidak cukup memadai? Atau apa sebetulnya terjadi pada DPD ini? Kalau orang melihat kan, ya namanya juga lembaga politik ya, ada 2 kamar kan, DPR, DPD, DPR dari partai politik, DPD utusan dari masyarakat ya, golongan. Sebenarnya kembali ke akrobatik politik kita. Teman-teman di kamar sebelah kita ajak diskusi. Kalau kita punya satu visi, satu misi, jalan sama-sama, saling membantu. Nah, di DPD itu kan tidak ada politik anggaran, tidak ada pokir. Jadi biasanya, minta maaf nih teman-teman, biasanya bilang kita itu seakan-akan seperti di bawahnya. Tidak sekuat teman-teman di DPR. Tapi kan menurut saya tidak ada yang terbatas ya. Kembali kepada kemauan kita, keinginan kita. Kalau punya kemauan yang keras, keinginan yang kuat, saya yakin pasti kita bisa lebih dari teman-teman itu. Walaupun kewenangan kita untuk politik anggaran tidak ada, kewenangan kita untuk punya pokir-pokir tidak ada. Pokir itu apa? Pokok pikiran. Pokok pikiran, oke. Artinya kalau saya tanya kepada Pak Cik Mayor gitu, apa yang perlu diperbaiki dari sisi undang-undang agar DPD itu punya peran yang lebih optimal? Iya kan kita harus dikasih pokir dong. Dikasih pokir. Terus kalau berkaitan dengan politik anggaran, paling tidak yang berkaitan dengan urusan daerah itu harus kita.
Biar bisa balance. Kalau kita lihat hari ini kan semua di teman-teman sebelah. Atau teman-teman sebelah memang nggak mau ngasih kewenangan pada DPD? Atau DPD-nya kurang agresif meminta? Mungkin dua-duanya. Mungkin dua-duanya. Iya. Mungkin dua-duanya. Jadi gimana sebaiknya DPD ke depan ini? Itu semua kembali ke Pak Presiden lah. Tapi Pak Ci kan bisa punya kewenangan juga, punya pikiran juga. Kira-kira DPD ke depan ini bagaimana gitu sebetulnya? DPD ke depan harus dikasih itu pokok pikiran, kewenangan itu kan. Dan juga dikasih politik anggaran. Khususnya untuk daerah ya, urusan daerah. Emang sekarang nggak banyak diajak ya? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Jadi kalau saya kan karena senior-senior saya di DPR banyak, di kementerian banyak ya, bangun komunikasi baik dengan mereka. Gitu. Jadi informal gitu sifatnya? Yes. Formal kewenangannya memang nggak ada? Tidak ada. Kalau Kita kan harus ajukan ke mereka lagi, ke DPR. DPR yang sahkan. Jadi memang undang-undangnya pun tidak mendukung DPD ini lebih berperan lebih optimal. Menurut saya harus ditambahkan kewenangannya. Tapi ada pandangan ekstrim, DPD menjadi fraksi aja di MPR. Jadi fraksi di MPR. Lah MPR juga tidak ada. Ya MPR dan DPD itu sama. Sama nggak jelas ya? Kalau mengutip kata-kata dari Bible itu, kamu sendiri yang mengatakannya. Kita bingung karena kita ini sebenarnya unikameral, Yes. ya kan? Bikameral Yes. atau trikameral. Ada DPD, ada DPR, ada MPR gitu kan. Iya. Meskipun DPD juga perannya juga masih belum optimal, MPR juga perannya juga tidak terlalu jelas selain untuk melantik presiden. Jadi gimana kalau dalam situasi begitu saran Pak Ci itu kembali lagi kepada Indonesia 100 tahun jadi gimana sebaiknya? Pak Presiden Prabowo sebaiknya mengevaluasi semua pembantu-pembantu beliau, para menteri dan kementerian dan lembaga, agar angkat orang-orang yang bisa ngangkat beliau gitu. Program-program yang gesit, kreatif, inovatif, dan dirasakan oleh penerima manfaat di bawah atau masyarakat Indonesia yang ada di setiap kabupaten kota dan provinsi. Di 416 kabupaten kota dan 38 provinsi di Indonesia. Sekarang belum ya? Sampai hari ini saya belum lihat yang belum. Mungkin masih menunggu setahun kemudian. Mungkin karena efisiensi anggaran ya. Iya, oke Pak Ci, terima kasih ya. Paul Vence Mayor telah ngobrol dengan saya soal nikel, soal Raja Ampat, soal Papua, dan soal Dewan Perwakilan Daerah. Ini adalah kanal terbuka, jadi siapapun yang ingin merespon apa yang dikatakan oleh Paul Vence Mayor, saya tetap terbuka untuk membuka ruang diskusi dan ruang dialog agar masalah ini betul-betul menjadi masalah publik, masalah bersama. Pak Cik Mayor, terima kasih. Ya, terima Sehat kasih. selalu. Bung Budiman. BDM. Iya. Wah.